Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, Bu Ika. Eh, Pertama-tama, kami dari kelompok Katsuki ingin mempresentasikan hasil diskusi dari proyek kami dalam mata kuliah Deep Learning yang berjudul Identifikasi Kesehatan Tanaman Apel berdasarkan citra daun dan data sensor. Baik, pertama-tama perkenalkan nama saya adalah Bagus Ananta Wijaya dengan NIM 23 garis miring 512331 garis miring PA garis miring 21878. Di sini rekan anggota saya adalah Emmanuel Fiar Maulana dengan NIM 23 garis miring 517332 garis miring PA garis miring 22174. Dan dalam presentasi ini, kami membagi presentasi ini menjadi 7 bagian utama, yaitu latar belakang, tujuan, dataset, preprocessing, arsitektur model, skenario eksperimen, dan terakhir adalah hasil dan analisis. Baik, kita mulai dari latar belakang dulu. Pertama-tama, produktivitas dari komoditas apel sebagai tanaman hortikultura ini merupakan salah satu komoditas yang paling menjual, terutama untuk beberapa daerah Indonesia seperti di Malang contohnya. Nah, dalam produksi buah apel ini dari perkebunannya itu kondisi tanamannya tentu berbeda-beda dan tentunya hasil dari perkebunan tersebut dipengaruhi oleh ketersediaan unsur hara, lalu ada faktor lingkungannya mulai dari seperti suhu, kelembapan, dan curah hujan, ataupun dari serangan penyakit. Dan dari kondisi tersebut mempengaruhi produktivitas dari produksi apel. Nah, oleh karena itu, eh, saat ini pemantauan kesehatan tanaman apel itu masih dilakukan secara tradisional dengan cara konvensional, yaitu dengan pemantauan ini dilakukan oleh petani yang harus berpengalaman atau tenaga ahli yang memang sudah paham dengan karakteristik tanaman apel yang agar mereka tuh bisa membedakan mana tanaman yang sehat dan mana yang terserang penyakit. Nah, permasalahan ini menjadi masalah karena mengakibatkan quality control dari perkebunan yang tentunya itu tidak sempit tetapi juga sangat luas. Ini menjadi tidak efektif dan tidak efisien karena ada faktor subjektif juga dari siapa yang melakukan pemantauan dan juga sangat bergantung pada pengalaman pengamat yang melakukan quality control. Oleh karena itu, dalam proyek ini kami mengajukan sebuah solusi untuk melakukan deteksi kondisi kesehatan tanaman apel secara otomatis dengan mengutilisasi kandungan unsur hara, suhu, kelembapan, dan aspek lainnya sebagai parameter acuan tambahan, di samping dengan data berupa citra daun. Baik, berikutnya adalah sehingga dalam proyek ini kami rumuskan tujuannya, yaitu kami mengimplementasikan masukan multimodal atau multimodal input yang menggabungkan data citra daun apel serta data sensor pertanian secara bersamaan. Jadi di sini model deep learning yang kami buat itu tidak hanya mengandalkan data citra, tetapi juga dari data bacaan sensor. Kemudian kami membangun sistem deteksi kesehatan tanaman apel menggunakan arsitektur gabungan dari Vision Transformer, yaitu Mobile Fit XXS, serta Multi-Layer Perceptron atau MLP. Sehingga ini memberikan solusi pemantauan kesehatan tanaman yang lebih komprehensif dibandingkan dengan pendekatan visual. Untuk datasetnya sendiri kami ambil dari dataset publik dari Kaggle. Dataset publik ini terdiri dari 22 kelas sebenarnya. Sebenarnya ada 22 kelas yang terdiri dari tidak hanya tanaman apel, tapi juga ada tanaman-tanaman lain seperti kentang, tomat, dan semacamnya. Jadi di dataset publik ini berisi berbagai jenis tanaman yang sehat maupun yang terserang penyakit. Dan masing-masing kelas memiliki data citra berupa image data, serta data tabular atau data CSV yang isinya itu saling terkait. Jadi di data citra ini isinya adalah berbagai jenis daun tanaman, baik yang kondisi sehat ataupun yang terserang penyakit.
Jadi di total ini ada 22 kelas. Kemudian ini untuk data citranya, lalu untuk dua unsur hara dan informasi lingkungan ini termuat dalam data tabular atau data CSV yang isinya adalah informasi mengenai unsur hara yang meliputi kandungan nitrogen, fosfor, dan potasium, dan informasi lingkungan berupa suhu lingkungannya, tingkat kelembapan, pH tanah, dan curah hujan. Nah, di sini eh, baik data citra maupun data tabularnya, ini sebenarnya mereka saling terkait. Jadi data citra, misal foto satu, itu memiliki pasangan, eh, dan satu data citra memiliki pasangan satu baris dari data CSV yang memuat data sensor ini. Baik, kemudian untuk preprocessing-nya, karena saya tadi sempat menyebut bahwa dataset tersebut terdiri dari berbagai jenis tanaman, dan permasalahan yang kami fokuskan ini hanya khusus tanaman apel, maka di sini datasetnya kami lakukan filtering terlebih dahulu dengan mengambil khusus sampel tanaman apel. Dari sini tanaman apel muncul eh, 4 kelas yang akan saya jelaskan nanti. Lalu balancing datasetnya melakukan undersampling ataupun oversampling terhadap kelas data yang imbalance. Karena di sini jumlah sampel dari masing-masing kelas itu eh, cukup jomplang, maka di sini kami melakukan balancing dengan melakukan undersampling dari data yang terlalu banyak. Kemudian setelah balancing kita lakukan ekstraksi fitur tabular, yaitu mengambil data parameter pada pada tabel di CSV tadi, meliputi kandungan nitrogen, potasium, kalium, suhu, kelembapan, pH, dan curah hujan. Dan di sini ekstraksi fitur tabular harus dilakukan dengan hati-hati supaya ketika setelah melakukan filtering, karena saya tadi sempat menyebut satu gambar memiliki satu pasangan satu baris dari tabel, ini maka ekstraksi fitur tabular ini harus dilakukan secara hati-hati agar setiap sampel gambar memiliki pasangan data tabel yang sesuai. Kemudian tahap yang keempat adalah melakukan label encoding, yaitu mentransformasikan identitas kategori penyakit tanaman dari format tekstual menjadi representasi nilai numerik. Ini agar eh, data tersebut bisa menjadi nilai berupa angka yang agar bisa diproses oleh model. Dan yang terakhir adalah transformasi gambar atau mungkin normalisasi, seperti resize atau gambarnya diubah menjadi tensor, lalu untuk eh, data sensornya itu sendiri. Nah, lalu setelah preprocessing maka diperoleh seperti ini. Jadi ada 4 kelas yang akan kami klasifikasikan, yang akan menjadi ground truth-nya. Yang pertama adalah tanaman apel sehat, tanaman apel yang terserang penyakit black rot, lalu tanaman apel yang terserang penyakit cedar rust, dan tanaman apel yang terserang scab. Nah, di sini adalah jumlah sampel dari masing-masing kelas beserta dengan setelah kami lakukan split menjadi 3 dataset, terdiri dari data training, data validation, dan juga data test. Masing-masing gambar citra, masing-masing sampel gambar memiliki ukuran 226 kali 226 pixel sesuai dengan apa yang dilakukan di normalisasi tadi. Kemudian ekstraksi fitur tabular sesuai dengan pasangan data citranya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aiman Noviat. Oke, selanjutnya ini adalah rancangan inti dari sistem kami, yaitu arsitektur model multimodal. Yaitu kami di sini membaginya menjadi 4 tahapan utama. Yang pertama, terdapat bagian visual atau yang disebut backbone, yaitu kami menggunakan mobile Fit XXS sebagai backbone. Di sini dikarenakan sifatnya itu yang ringan namun efisien. Kombinasi konvolusi lokal dan transformer global di dalamnya ini sangat baik untuk menangkap detail tekstur bercak pada daun. Kemudian pada bagian sensor, yaitu sensor head, di saat yang sama, 7 parameter data lingkungan
tadi diproses melalui multilayer perceptron atau dua lapisan linear untuk diubah menjadi 64 fitur numerik. Kemudian nomor tiga, pada bagian penggabungan atau fusion, disinilah inti pendekatannya, yaitu kami menggunakan metode Ted fusion atau concatenation untuk menyatukan representasi visual, gambar, dan data sensorik sebelum tebakan akhir ini dibuat. Kemudian yang nomor 4, bagian klasifikasi, yaitu fitur gabungan tersebut kemudian dimasukkan ke lapisan linear akhir, dan kami ini juga menambahkan dropout sebesar 0,3 untuk mencegah model sekedar menghafal data atau overfitting, hingga akhirnya model mengeluarkan prediksi untuk 4 kelas penyakit apa. Kemudian slide selanjutnya. Kemudian pada slide hasil dan eksperimen. Nah, di sini untuk membuktikan apakah pendekatan multimodal ini benar-benar efektif, kami melakukan skenario pengujian dengan membandingkan dua model, yaitu model A, vision only, dan yang hanya melihat gambar daun, dan model B, multimodal. Yang di sini itu modelnya tuh bisa melihat gambar daun sekaligus membaca data cuaca atau membaca dari sensornya. Nah, di layar dapat dilihat bahwa perbandingan confusion matrix dari keduanya. Model multimodal di sebelah kiri berhasil mencapai akurasi 97,51%, terlihat garis warna hijau yang sangat pekat di garis diagonal utama yang menandakan tebakannya itu benar. Sementara itu, model vision only yang di sebelah kanan terlihat akurasinya itu sebesar 94,53% dan mulai terlihat adanya sebaran tebakan yang salah di luar blok diagonal utama. Oke, selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya adalah slide hasil dan eksperimen. Sebagai ringkasan dari eksperimen tadi, arsitektur multimodal kami terbukti lebih unggul. Dan pada model yang hanya mengandalkan visi visual, model sering mengalami kebingungan atau misclassification saat membedakan kelas yang gejala visualnya mirip, contohnya antara BlackRock dan Cedars. Namun ketika kami menambahkan data sensor ke dalam model, terjadi peningkatan atau lift akurasi yang hampir sebesar 3%. Hal ini membuktikan hipotesis awal kami bahwa informasi lingkungan seperti suhu dan pH ini berfungsi sebagai konteks tambahan yang sangat krusial. Nah, saat model kebingungan melihat bentuk bercak daun yang mirip, data sensorlah yang membantu model mengambil keputusan akhir yang akurat. Selanjutnya, nah, untuk kesimpulannya, penggabungan data visual, gambar, dan sensor pH ini terbukti meningkatkan performa model. Dan data sensor yang data sensor sangat krusial dalam membedakan kelas penyakit yang memiliki kemiripan visual seperti Black Rot dan Cedars. Dan peningkatan akurasinya itu sebesar 3% pada level akurasi tinggi lebih dari 90%, yang menunjukkan bahwa multimodal jauh lebih tangguh dalam menangani variasi data di lapangan dibandingkan model yang hanya mengandalkan gambar saja. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Masih di mute. Terus, Oke, sorry. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai source code atau kode dari model yang kami rancang. Yang pertama, tahap pertama ini adalah akuisisi dataset. Bagian ini menangani pengunduhan dataset dari Kaggle dan ekstraksi file. Seperti di sini kami menggunakan library Pandas untuk mengolah data tabular, kemudian NumPy dan PyTorch untuk membantu kami menentukan model yang kami rancang. Kemudian di sini kami menggunakan library tambahan berupa tim, di mana pada library ini terdapat
library dari model yang kami ajukan, yaitu menggunakan Mobile Fit. Selanjutnya di sini menggunakan Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi data. Begitu juga dengan Escalon Matrix yang di dalamnya terdapat classification report dan confusion matrix untuk memudahkan kami memvisualisasikan hasil dari model yang kami rancang. Jadi pada blog ini lebih berfokus pada setup Kaggle API untuk mengunduh dataset publik dari laman Kaggle yang kami gunakan. Lalu yang tahap kedua adalah preprocessing dan anotasi data. Di sini kami menentukan terlebih dahulu path dari CSV dan image-nya, directory image-nya. Lalu device-nya di sini kami, karena kami menggunakan Google Colab, di sini kami em, menentukan jika ada kuda yang tersedia, maka akan diproses menggunakan kuda, tapi jika tidak, cukup menggunakan CPU saja. Baik, kemudian di sini adalah kelas Apple Multimodal Dataset. Jadi kelas ini berfungsi untuk mengolah dataset yang kami dapatkan. Jadi mula-mula datasetnya akan dibaca terlebih dahulu menggunakan Pandas, dan selanjutnya di sini kami sesuaikan lagi. Kemudian kelas Apple Multimodal Dataset ini merupakan turunan dari Torch Utils Data, dataset yang merupakan fondasi untuk membuat dataset custom di PyTorch. Jadi kelas ini tujuannya adalah untuk memuat data gambar dan sensor yang terkait dengan penyakit apel agar dapat digunakan dalam melatih model machine learning. Nah, lalu di bagian fungsi init ini tujuannya adalah sebagai konstruktor kelas, di mana fungsi ini bertanggung jawab untuk menginisialisasi dataset tadi, seperti yang sudah saya jelaskan, dan membaca file CSV untuk memfilter data spesifik untuk apel dan memetakan file gambar, serta menyiapkan data sensor serta label. Seperti yang saya jelaskan pada slide presentasi tadi, bahwa di sini dari Kaggle itu memiliki 22 kelas, dan di sini kami hanya mengekstrak 4 kelas utama yang merupakan buah apel. Baik, selanjutnya adalah eh, di sini untuk prosesnya seperti ini. Dan dari proses pre-processing ini tadi, maka bisa dihasilkan 4 buah kelas, di mana di sini adalah dataset pelatihannya, dataset trainingnya, terdiri dari apel yang terserang SCAP sebanyak 502 sampel, kemudian apel sehat sebanyak 491 sampel, apel yang terserang black rot sebanyak 486, dan apel yang terserang cedar plus sebanyak 229. Oke, untuk yang nomor tiga, yaitu bagian skenario eksperimen. Di bagian ini adalah inti dari eksperimen kita, di mana kita itu membandingkan dua pendekatan model untuk mendeteksi penyakit apel. Nah, untuk model multimodal, di sini adalah model pintar yang menggunakan dua jenis informasi, yaitu gambar daun apel untuk melihat tanda-tanda visual penyakit dan data sensor seperti NPK tanah, suhu, kelembapan udara, pH, curah hujan yang dapat mempengaruhi kesehatan tanaman. Dan di sini terdapat model vision only juga, yaitu model ini lebih sederhana, yaitu hanya mengandalkan gambar dan apel untuk membuat keputusan bagaimana model ini bekerja. Nah, kita menggunakan arsitektur bernama Planet di situ. Nah, Planet ini digunakan untuk memproses gambar, yaitu menggunakan mobile fit, yaitu sebuah teknologi yang sangat efisien untuk menganalisis di gambar. Nah, jika kita melatih model multimodal di sini, ada bagian tambahan yang harus khusus untuk memproses data sensor. Kemudian informasi dari gambar dan sensor tersebut digabungkan menjadi satu yang lebih lengkap. Nah, semua informasi ini kemudian dilewatkan ke lapisan terakhir yang akan mengklasifikasikan jenis apel terdeteksi, misalnya apple scape, black rot, dan lain-lain. Kemudian pada proses pelatihan fungsi yang run eksperimen tersebut, yaitu kita di sini tuh melatih model
multimodal dan vision only tadi menggunakan data pelatihan sebelumnya. Jadi model ini belajar dari contoh-contoh gambar dan data sensor yang sudah diketahui penyakitnya. Selama pelatihan di sini, model menyesuaikan diri untuk bisa mengenali pola-pola yang berkaitan dengan setiap penyakit. Nah, setelah itu terdapat pelatihan singkat untuk demo ini, yang hanya terdapat 3 epoch atau putaran belajar itu di bawah. Nah, ini model diuji pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya, dan data pengujian ini digunakan untuk melihat seberapa akurat prediksi. Ini adalah bagian di mana kita itu menguji seberapa baik kedua model kita bekerja dan membandingkan performa mereka secara objektif. Nah, kita itu membandingkan prediksi model dengan label penyakit yang sebenarnya, yaitu simulasi realistis untuk presentasi. Kita sedikit menginterferensi hasil. Nah, model multimodal diberi lebih sedikit kesalahan, misalnya akurasinya sedikit lebih tinggi dibandingkan model vision only. Ini adalah cara kita secara simulasi menunjukkan bahwa data sensor ini dapat meningkatkan performa, bahkan jika dalam pelatihan singkat perbedaannya tidak terlalu signifikan. Nah, ini membantu kita untuk membahas nilai tambah dari data sensor. Kemudian yang confusion matrix tadi, nah, ya. Nah, ini adalah grafik yang menunjukkan secara visual seberapa sering model membuat prediksi yang benar dan di mana ia melakukan kesalahan. Nah, garis diagonal itu menunjukkan prediksi yang benar, sedangkan angka yang di luar diagonal itu menunjukkan kesalahan klasifikasi. Kemudian di bawahnya terdapat classification report. Nah, ini adalah laporan detail yang mencakup. Pertama ada akurasi, yaitu presentasi prediksi yang benar secara keseluruhan. Kemudian presisi dari semua yang diprediksi positif oleh model dan seberapa banyak yang benar-benar positif. Kemudian terdapat recall, yaitu dari semua yang diprediksi positif oleh model, berapa banyak yang recall dari semua kasus positif yang sebenarnya berapa banyak yang berhasil terdeteksi oleh model, dan terdapat F1 score, yaitu gabungan dari presisi dan recall, yang memberikan gambaran keseimbangan. Kemudian setelah mendapat semua metrik ini, kita membandingkan akurasi antara model multimodal dan vision only. Kita menghitung selisih akurasi atau lift-nya untuk melihat seberapa besar peningkatan performa yang diperoleh model multimodal berkat adanya data sensor. Dan berdasarkan perbandingan ini, kita bisa menyimpulkan apakah mengintegrasikan data sensor memberikan keuntungan signifikan dalam mendiagnosis penyakit apel dan membuatnya lebih akurat dan dapat diandalkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.